Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilman Lasmi dengan NIM 2023 1037 0311229. Sini saya akan menjelaskan final project dari mata kuliah pemodelan dan simulasi data. Di sini untuk awal setting Streamlit, saya memindahkan awalnya untuk code saya jalankan di lokal, saya rubah ke Colab. Untuk awal membuat kelas nasabah agent dengan nilai yang diambil dari pengaturan slider di model yang nanti dilihat di Streamlit, yang menyesuaikan guncangan ekonominya. Membuat kelas model leasing modelnya, menambahkan parameter untuk menerima input dari Streamlit, menyimpan parameter dari slider. Lalu ada membagi tab di dashboard. Yang data pertama adalah tren jalur risiko real time, yang di dalamnya menganalisis kebandingan jalur risiko bulanan. Lalu untuk tab keduanya menganalisis Monte Carlo dengan fungsi internal Monte Carlo seperti nama skenario, gunakan intervensi, max tabungan, max boros, lebar, progress start, dan progress end. Lalu mengeksekusi 4 skenario berurutan dengan membagi jatah progress bar masing-masing 25%. Seperti pembiaran, reaktif, preventif, dan konsumtif. Lalu menampilkan angka hasil perhitungan di dashboard, membuat grafik batang Monte Carlo. Untuk Streamlit-nya, eh, di sini bisa mengatur jumlah nasabah bersimulasi, dengan durasi evaluasi per bulannya, dan kondisi lingkungan dan profil dasar seperti maksimal goncangan ekonominya, maksimal dana darurat standar, maksimal sifat konsumtif, konsumtif standar, dan kebijakan leasingnya seperti kekuatan, keringanan, restrukturisasi. Seperti contoh dengan maksimal goncangan ekonomi, dana darurat standar dan sifat konsumtif, jumlah yang tertera dengan durasi evaluasi per bulannya 12 bulan, dan kekuatan keringannya ada di 20%, menampilkan hasil analisis perbandingan antara tanpa intervensi dan dengan intervensi. Kalau untuk analisis stabilitas Monte Carlo-nya, di sini kita bisa mengatur jumlah iterasi Monte Carlo dengan dengan hasil yang didapat dari jumlah iterasi Monte Carlo 1000. Untuk pembiaran, untuk datanya sebagai berikut. Mungkin cukup. Untuk rata-rata risiko akhir pada skenario pembiaran ada di 1,015, dan status keselamatan gagal bayar mayoritas dengan efektivitas penurunan risikonya ada di 0%. Terus skenario reaktif dengan rata-rata risiko akhir dari 0,948, status keselamatannya restrukturisasi atau aman dengan efektivitas penurunan risiko dari 6,6%. Terus skenario preventif atau buffer plus dengan rata-rata risiko akhir di 0,678, dengan status keselamatan restrukturisasi atau aman dengan efektivitas penurunan risikonya dari 33,2%. Nah, untuk skenario konsumtif tinggi dengan rata-rata risiko akhir 1,116, dengan status keselamatan ada di level bayar mayoritas dengan efektivitas penurunan risikonya di minus 10%. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.